Oke, setelah di video sebelumnya ternyata terpotong ya. Jadi proses membuka file CSV Excel-nya itu kita terhambat karena ternyata Excel-nya belum diaktifkan, masih palsu. Nah, jadi sama sekali nggak ada fitur yang bisa digunakan, termasuk mengubah dari bentuk koma, karena CSV itu kan koma separated, jadi kita ubah menjadi tabel. Nah, anehnya di sini ketika saya membuka data CSV-nya itu langsung berubah menjadi tabel. Jadi kalau misalkan di tempat kamu masih bentuk koma, caranya adalah klik select atau kolom yang mana saja yang masih dalam bentuk koma, lalu masuk ke data, lalu text to column. Di sini kita pilih delimited, next, lalu pilih koma, kemudian next lagi, lalu finish. Gitu aja kok, simple. Bukan tab, bukan semicolon atau space. Jadi pilih yang koma. Oke, itu nggak perlu dilakukan karena data di sini udah benar. Review lagi. Kita sebelumnya udah mengubah data audio WAV menjadi ya SPL yang kita lihat sekarang ini sebanyak 59 detik. Kita lihat WAV-nya seperti apa. Kita buka di Audacity. Selalu gini. Nah, ini adalah sinyal rekaman lapangan ya. Selama 59 detik. Ini semua hasil rekamannya. Lalu ini adalah hasil SPL-nya. Jadi SPL-nya bisa overall. Ada juga yang per frekuensi dari 25 Hz sampai 25 kilo. Nggak tahu, nggak kepake. Nah, jadi memang untuk video ini kita akan menghitung persentil noise-nya. Komponen per frekuensinya tidak digunakan, jadi kita hapus saja. Lalu bisa kita lihat di sini ada channel left dan channel right yang nilainya sama, semua sama, kanan kirinya sama sampai akhir. Kenapa? Ya karena memang sumber suara kita adalah mono, bukan stereo. Terdiri hanya dari satu channel. Kalau begitu, ini kita tutup dan ini kita pilih salah satu aja. Lalu yang lain kita hapus. Nah, kemudian memang urutan number dan detiknya kan sama 11, 22. Jadi kita juga tidak butuh ini, kita hapus aja. Jadi yang akan kita hitung adalah L10, L50, L90 dan LEQ. Nah, sekarang sebelum masuk ke sana, kita review dulu definisi masing-masing itu semua. Nah, jadi jika kita memiliki data rekaman, maka dia akan berfluktuasi kan. Nah, dari fluktuasi tersebut kita ingin tahu nilai apa ambang puncak ke atasnya. Jadi maksudnya L10 adalah nilai 10% yang melewati batas itu. Gimana ya? Jadi warna merah ini, jadi ini kan ada data sepanjang waktu ini. Kita lanjut aja, kita langsung ke sambil praktek di sini aja. Ini dihapus. Jadi di sini kan ada 59 data, 59 detik. Kita cara pastikannya count. Kita hitung. Countnya berapa? 59. Nah, berarti 0 sampai T-nya ini adalah 59. Nah, definisi dari L10 adalah jika kita ingin menghitung L10, maka kita membagi 10% dari total waktu tersebut berapa. Jadi kalau misalkan waktunya 59, berarti kan total L10 adalah 5,9 detik ya. Jadi durasi dari titik ini sampai titik ini, sebentar. Jadi titik ini sampai titik ini, kalau konteksnya adalah data kita yang sama dengan 59, berarti panjang ini adalah 5,9 detik.
Nah tapi ini kan koma ya, jadi hasilnya itu adalah daerah ini. Jadi ini kan belum diurutkan ya, kita urutkan dulu. Sebenarnya nggak usah diurutkan, tapi oke lah, diurutkan aja. Jadi biar lebih demonstratif. Jadi kita select column ya. Kemudian nggak kelihatan, ke custom sort. Jadi kita pilih yang data A aja, kita ingin urutkan dari nilai terbesar hingga terkecil. Yap. Nah jadi ini kan datanya acak nih, berdasarkan waktu. Kita urutkan berdasarkan nilai terbesarnya. Jadi ini yang paling pertama, paling kedua, ketiga, empat. Jadi ini yang paling atas, paling puncaknya. Berarti 5,9 detik yang terjadi di sini itu berada di sisi awal, di paling awal ini. Nah ini adalah jadi karena koma, jadi memang agak tricky sih 6 antara 7 ini. Nah cara menghitungnya sebetulnya simple, cukup menggunakan fungsi persentil yang ada di Excel. Argumen yang kita masukkan adalah array yang pertama, yaitu seluruh data yang ingin kita ketahui. Kemudian nilainya dari bawahnya. Jadi kalau misalkan L10 kan 10% di atas, berarti 90% di bawahnya. Jadi kalau di sini adalah 10. Kalau di sini adalah 10%, berarti sisanya warna hijau dan warna biru di jumlah adalah 90%. Saya gambar lagi. Kita punya data yang sudah diurutkan. Ini. Nah, kemudian kita bagi ini 10%, katakan ini 50, ini 90. Kita warnai. Oke, jadi di sini adalah 10% ya, maksudnya hijau. Kemudian di sini 50%. Lalu di sini 90%. Nah, yang ingin kita ketahui adalah nilai ini. Ini adalah waktu, yang mana di sini titik akhirnya adalah 59 detik. Dan puncaknya di sini kita udah tahu 61,66. Gitu. Nah, jadi lanjut ke persentilnya. Kalau misalkan L10 berarti 0,9. Karena 0,1 1 dikurangi 0,1 sama dengan 0,9. Hasilnya berapa? 54,4. Di mana itu 54,4? Jadi antara 6 dan 7 ya. Ternyata cara menghitungnya begitu. Boleh kita tandain. Nah, L50 bagaimana? Sama. Itu di paste aja. L50 berarti 0,5. Kemudian L90-nya 0,1. Ya apa? Oke. Udah dapat. Simple. Jadi L90-nya 50,9. L90 juga sama. Jadi L90 ini sebetulnya kita kasih jeda lagi lah. Ini adalah waktu dari titik tertingginya. Jadi kalau misalkan dibagi 10. Jadi ini kan untuk L10 kan 5,9 detik pertama daerah ini. Kemudian L50 adalah yes, gimana sih? Dikalikan
I'll see you soon. Jadi untuk L50 kan 29,5 data pertama, yaitu di mana tuh? Di sekitar ini. Berapa? 51,9 kan? Ya, 51,9. Proved. You lost your trust. Terus untuk L90 Lost your trust. dari total data dikalikan 0,9. Don't lose. Berarti data ke 53. Berapakah data 53? Ini kan You lost. 50,9. Hasilnya sama kan, 50,9. Jadi sebetulnya kita bisa mengurutkan data secara visual, atau ya udah langsung kasih rumus persentil ini, langsung keluar nilainya untuk L10, 50, L90. Nah sekarang LEQ agak panjang caranya, jadi kita harus menggunakan rumus rata-rata logaritma. Rumusnya seperti ini. Then you said, don't give me nothing you don't wanna lose. I said, darling, I'll give you everything I got. If I want, I'm to choose. Jadi di sini ada pembagi per n ya. Jadi kalau misalkan pressure dari data kita itu dijumlahkan semua kan di sigma, itu nggak cukup, jadi harus ada per n ya. Kenapa per n? Ya karena kan kita ingin merata-ratakan dari tiap cacah waktunya. Langkahnya gimana? Bikin kolom dulu. Jadi langkah pertama kita ingin membagi 10, atau dipersingkat aja. Kita langsung ingin mengerjakan 10 pangkat L per 10. L nya siapa? Kolom B. Sama dengan 10 pangkat L per 10. Nah ini adalah nilai sigma, belum sigma, baru 10 L per 10. Lanjutnya adalah sigma. Sigma adalah penjumlahan, sum. Berarti kita hitung di agak jauh ya. Sini aja deh. Sum dari apa? Kolom A. Nah inilah sumnya. Kemudian kita bagi per n. N nya siapa? Ini. Countnya si data B. Sama dengan atas dibagi 59. Kemudian kita logaritma 10 log. Langsung di sini sama dengan 10 log. Yes. Hasilnya adalah 53,3. Yap, benar sekali. Gampang kan? Dirapin dulu. Nah, jadi hasil akhirnya adalah ini. Jadi kalau untuk noise di jalan lingkungan, biasanya ada yang bilang LEQ itu biasanya mendekati L50. Tentu saja di kasus ini tidak terjadi karena ini adalah kasus rekaman indoor, bukan di outdoor. Dan durasinya pun ini belum banyak ya, karena ini hanya sampel yang tujuannya hanya untuk mencontohkan bagaimana prosesnya perhitungannya. Ini kan hanya 1 menit, sementara biasanya perekaman yang semacam itu kan maksimum terjadi selama 24 jam, tetapi juga bisa berselang 1 jam dengan ada istirahatnya. Jadi intinya adalah kita ingin mengcapture seluruh perilaku yang ada di lingkungan tersebut. Idealnya memang 24 jam, tetapi kan kalau di indoor, misalkan fungsi perpustakaan, aktivitas perpustakaan sendiri itu tidak aktif 24 jam, dia hanya aktif di jam-jam ya aktifnya sendiri. Jadi ya paling nggak sekitar 12 atau 13 jam itu jam aktifnya perpustakaan. Oke, singkat seperti itu. Dengan melanjutkan dari urutannya real time analyzer,
kemudian kita dapat data SPL, lalu mengolah data CSV menjadi nilai persentilnya L10, L50, L90, LEQ. Lengkap sudah tutorialnya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dilanjutkan di video yang lainnya dengan topik yang lain. Terima kasih, saya Rifki Huanudin.